13, Sultan Syahrir sedang berada di ruang kerja. Dia sedang menulis sesuatu dan mendengarkan radio. Ya, para pendengar setia, kita kembali lagi dalam kabar Anda. Berita utama, Jepang telah menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Apa benar yang kudengar ini? Aku harus memberitahukan Bung Karno dan Bung Hatta. Setelah mendengar berita kekalahan Jepang, Sultan Syahrir segera pergi ke rumah Mohatta untuk memberitahukan berita ini. Waalaikumsalam. Begini saja rumah saya, maaf. Sederhana. Tidak apa. Silakan duduk. Terima kasih. Hatta, bagaimana soal kemerdekaan kita? Bukankah soal kemerdekaan kita sudah diserahkan kepada PPKI? Tetapi menurut saya, bukankah lebih baik kemerdekaan segera dilaksanakan tanpa melalui PPKI? Apa maksudnya? Bung Syahrir berkata seperti itu. PPKI adalah bentukan Jepang. Kita merdeka melalui PPKI. Sekutu akan menganggap Indonesia buatan Jepang. Sebaiknya kita segera memproklamasikan diri atas bangsa Indonesia selagi kita dalam masa vacuum of power. Vacuum of power? Saya dengar dari radio bahwa Jepang telah menyerah pada sekutu. Itu artinya Indonesia sedang berada dalam kekosongan kekuasaan. Jadi, ini adalah kesempatan yang baik untuk kita mempromosikan kemerdekaan sebelum sekutu datang. Saya setuju. Tapi apakah Bung Soekarno sudah pendapat dengan kita? Bagaimana kalau kita hubungi dulu Bung Soekarno? Ide yang bagus. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa Bung Hatta? Apakah saya dan Syahrir boleh datang ke rumah Bung Karno guna membahas kemerdekaan itu? Tentu saja. Saya tunggu kedatangan Anda. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mari kita berangkat. Mari. Sultan Syahrir dan Mohatta menemui Soekarno di rumahnya untuk memberitahukan tentang kekalahan Jepang. Syahrir mendesak untuk mempercepat proklamasi, tetapi Bung Karno menolak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan masuk. Terima kasih. Duduklah. Mengapa kalian datang kemari? Ada masalah apa? Ada berita penting yang ingin saya katakan. Berita apa aja, Syahrir? Saya dengar Jepang telah menyerah pada sekutu. Bagaimana jika kesempatan ini kita gunakan untuk memproklamasikan kemerdekaan agar Indonesia memiliki kepemimpinan baru? Saya tidak berhak bertindak sendiri. Semua itu hak PPKI. Alangkah janggal bila saya mengucapkan kemerdekaan tanpa melalui PPKI yang saya ketuai. Tapi Bung, Maafkan saya, Syahrir, tapi kita memang tidak boleh gegabah. baiklah kalau begitu kami permisi. Mari Bung. Mari. Setelah usahanya gagal untuk mendesak golongan tua, para pemuda lalu melaksanakan pertemuan di Jalan Cikini 71. Mereka lalu sepakat untuk mencuri Soekarno-Hatta dan membawa mereka ke Rengas Dengklok. Saudara-saudara, bagaimana yang telah kita ketahui Bung Karno menolak untuk segera melaksanakan proklamasi. Lalu apa yang harus kita lakukan? Kita culik Bung Karno dan Bung Hatta, lalu kita desak mereka untuk segera melaksanakan proklamasi. Culik? Iya, kita bawa kedua ke suatu tempat dan kita bujuk mereka. Itu benar. Dengan begitu, Jepang tidak akan bisa mempengaruhi mereka. Tapi kemana kita akan culik mereka? Rengas Dengklok. Rengas Dengklok itu luas. Di mana kita akan menempatkan keduanya? Saya akan menghubungi Saudara Susubeno untuk hal ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa, Darwis? Kami akan menculik Bung Karno dan Bung Hatta untuk mendesak mereka agar segera melaksanakan proklamasi. Apa? Menculik mereka? Iya, dan kita sepakat untuk membawa mereka ke Rengas Dengklok. Bisakah kau memberikan keamanan kepada kami dan mencarikan kami tempat untuk menyembunyikan Soekarno dan Hatta?
Tentu. Saya akan mengamankan Anda semua. Untuk tempat, nanti kita pakai rumah Xiao Kiso. Baiklah, terima kasih Subeno. Sama-sama. Subeno setuju dan kita akan ditempatkan di rumah Ji Kirsong. Kapan kita akan menculik Bung Karno dan Bung Hatta? Secepatnya, besok setuju? Anda setuju? Berapa tempatnya? Tempat bagaimana? Setuju. Keesokan harinya, 16 Agustus 1945, pukul 4, rombongan pemuda menculik Bung Hatta dan dibawa ke Rengas Dengklok tanpa sepengetahuan golongan tua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mari Bung Hatta harus ikut kami. Akan dibawa kemana ini? Lagi pula, mengapa kita harus pergi? Karseng, Rengas Dengklok itu cuma menjadi kebutuhan para pemuda. Selain itu, mereka akan menyerbu kota. Apa yang Anda bicarakan? Jika itu benar, kita tidak akan bisa melawan karena tentara Jepang masih utuh di Jawa. Ini sudah jadi kesepakatan kami, Bung, dan Anda harus tetap ikut kami ke Rengas Dengklok. Ini lebih kebaikan Anda, Bung. Ayolah, Bung, waktumu hampir habis. Baiklah. Rombongan pemuda juga menculik Soekarno. Soekarno bersedia ikut dengan rombongan pemuda ke Rengas Dengklok jika anak dan istrinya diajak pulang. Bung Karno! Ya, ada apa? Anda harus kembali ke Rengas Dengklok. Untuk apa aku ikut dengan kalian? Ini sudah menjadi keputusan para pemuda, Bung. Anda dan Bung Hatta akan dibawa ke Rengas Dengklok. Tak sadar kalian jika memiliki istri dan anak yang masih kecil. Bagaimana dengan mereka? Ada apa ini Pak Mas? Mengapa banyak orang? Guntur takut mendengar suara kalian. Ada apa, Saleh? Mengapa kalian termalah? Ada bisnis sebentar dong. Dia memaksa masuk ingin menjemput Bung Karno. Baiklah, apa pulang menemuinya? Gimana? Bisakah aku menemui Soekarno dan Hatta? Untuk apa kau bertemu mereka, Bung? Rapat PKI batal karena mereka tak ada jadi. Aku malah ingin menjemput mereka. Tidak bisa, Anda tidak berhak membawa mereka pulang. Mengapa? Karena kami, para pemuda sudah sepakat untuk mendesak mereka agar segera memproklamasikan kemerdekaan. Kalau begitu, izinkan aku menemui mereka terlebih dahulu. Baiklah, mari masuk. Ada apa, Subagio? Rapat PKI batal. Selain itu, saya ingin menyampaikan bahwa Jepang telah menyerah kepada sekutu. Jadi berita tersebut benar adanya? Iya benar, Bung. Bukankah saya dan Sadil sudah memberitakan kepada Anda, Bu? Tapi saya belum percaya, Hatta. Kalau begitu, tunggu apa lagi? Mari kita memproklamasikan kemerdekaan kita. Benar, Bung. Iya, sebaiknya memang seperti itulah. Baiklah, saya akan menuruti permintaan kalian. Bolehkah kami pulang? Lihatlah Guntur menangis terus. Benar, bolehkah saya membawa pulang Bung Karno dan Bung Hatta? Karena Tidak! saya janji akan menjaga mereka dengan taruhan nyawa saya. Aku bisa memegang janji itu. Tentu saja. Baiklah kalau itu. Terima kasih. Sesampainya di Jakarta, 16 Agustus 1945, pukul 24, Soekarno mengantarkan anak dan istrinya pulang terlebih dahulu sebelum beliau merumuskan naskah proklamasi bersama para pemuda. Kita sudah sampai di Jakarta, Bung. Mari kita bertemu semuanya untuk membahas proklamasi. Baiklah, tapi tunggu. Aku ingin mengantarkan anak dan istriku pulang terlebih dahulu. Silahkan, Bung. Kami akan mengantarkan Anda. 17 Agustus 1945, dini hari, setelah sampai di rumah Laksamana Maeda dan terletak di Jalan Imam Bonjol nomor 1, Bung Karno pergi menemui Nishimura agar merubah status dan keadaan di Indonesia. Namun, Nishimura tidak mau, sehingga Bung Karno kembali ke rumah Laksana Maeda. Di ruang makan,
dalam rumah Laksamana Maeda berkumpullah IR Soekarno, Mohatta, Ahmad Surbajo, Sukarni, Sayuti Meli, dan BM Dia untuk merumuskan naskah proklamasi. Saudara-saudara, bagaimana bunyi naskah proklamasi kita? Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Baik, sudah saya tulis. Dan juga gabung hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain dilaksanakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus tahun 45. Wakil bangsa Indonesia. Ya, sudah selesai. Apakah Anda semua setuju? Setuju! Henti-hentinya dalam zaman Jepang ini, tampaknya kita menyadarkan diri kepada mereka. Tetapi pada hakikatnya, kita telah menyusun tenaga kita sendiri. Tetapi kita percaya pada kekuatan sendiri. Sekarang, tibalah saatnya kita benar-benar mengambil nasib bangsa dan nasib tanah air kita dalam tangan kita sendiri. Hanya bangsa yang berani mengambil nasib dalam tangannya sendiri kan dapat berdiri dengan kuatnya. Maka, kami tadi malam telah mengadakan musyawarah dengan pemuka-pemuka rakyat Indonesia. Permusyawarahnya itu telah saya sekata berpendapat bahwa sekaranglah datang waktunya untuk menyatakan kemerdekaan kita. Saudara-saudara, dengan ini kami menyatakan kebulatan tekad itu. Dengarkanlah proklamasi kami. Proklamasi. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, hari 17 bulan Agustus tahun 45, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Demikianlah saudara-saudara, kita sekarang telah merdeka. Tidak ada satu ikatan lagi yang mengikat tanah air kita dan bangsa kita. Mulai saat ini, kita menyusun negara kita. Negara merdeka, negara Republik Indonesia merdeka, kekal dan abadi. Insya Allah, Tuhan memberkati kemerdekaan kita ini.